Suara tangisan bayi di tengah malam, itu bisa jadi hal terindah di dunia, kecuali jika bayi itu tidak nyata, kecuali jika suara itu datang dari balik dinding. Kisah ini akan membuat Anda mempertanyakan setiap bisikan di rumah Anda. Farah, seorang janda muda, pindah bersama putrinya, Wulan, ke rumah warisan ibunya di desa Karangsari. Rumah tua yang telah lama kosong ini menyimpan rahasia kelam yang segera menghantui mereka. Sejak malam pertama, Wulan, putrinya yang masih balita, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia tertawa sendiri, menunjuk ke sudut-sudut gelap, dan berbicara dengan entitas tak terlihat. Awalnya Farah menganggapnya hanya imajinasi anak kecil, namun keanehan itu semakin menjadi-jadi. Setiap malam, tangisan bayi samar-samar terdengar dari arah kamar mandi lama di belakang rumah. Padahal tidak ada bayi lain di sana. Ketakutan Farah semakin memuncak ketika suatu malam Wulan berbisik, "Ibu, adik nangis." Dia kedinginan di dinding. Kalimat polos dari anaknya itu menyiratkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan keesokan harinya. Farah mencoba membersihkan kamar mandi lama yang jarang terpakai. Saat mengepel lantai, ia menemukan jejak kaki kecil basah yang aneh. Jejak itu berasal dari dalam kamar mandi, menuntun ke ruang tengah, lalu tiba-tiba berhenti di dekat dinding. Farah berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya cipratan air Wulan, namun Wulan lagi-lagi menampik itu jejak adik. Dia nyari ibu. Malam harinya, teror berlanjut. Wulan kembali berbicara dalam tidurnya. Namun kali ini suaranya bukan lagi suara anak kecil. Nada dan intonasinya berubah. Terdengar seperti tangisan bayi yang kesakitan. Farah yang sudah diambang kepanikan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menceritakan semua kejadian ganjil yang dialaminya kepada Bu Marni. Tetangga tertua di desa, ekspresi Bu Marni langsung berubah pucat pasi, menandakan bahwa ia mengetahui sesuatu tentang rumah itu. Dengan suara lirih, Bu Marni mengungkapkan fakta mengerikan rumah itu. Dulu ada kejadian, kamu harus tahu. Rumah itu dulunya milik seorang bidan yang menyembunyikan bayi. Ungkapan Bu Marni ini semakin mempertegas dugaan Farah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan gaib sedang terjadi di rumahnya. Bu Marni akhirnya menceritakan kisah tragis di balik rumah tua itu. Puluhan tahun silam, pemilik asli rumah tersebut adalah seorang dukun beranak. Ia pernah melahirkan anak kembar, namun salah satunya meninggal dunia. Yang aneh, hanya satu bayi yang dikuburkan di makam desa. Sementara, bayi satunya lagi tidak pernah ditemukan. Kisah ini membuat bulu kuduk Farah berdiri. Malam itu, ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa. Namun, hal itu justru memperparah keadaan. Suara tangisan bayi semakin jelas dan terdengar seperti berasal dari balik tembok kamarnya sendiri. Puncaknya, Wulan menunjuk ke dinding dan berkata dengan tatapan kosong, "Kuburin dia, Bu. Kasihan dia sendiri di sana." Pada saat yang bersamaan, ayunan bayi tua di pojok ruangan mulai berayun pelan. Padahal, tidak ada angin sama sekali. Semua tanda-tanda ini semakin menguatkan keyakinan Farah bahwa arwah bayi yang tidak tenang sedang mencoba berkomunikasi dengannya melalui putrinya. Tak tahan lagi dengan teror yang terus-menerus. Keesokan harinya, Farah bertekad untuk membersihkan seluruh rumah secara menyeluruh. Saat memindahkan lemari tua di ruang belakang, ia mencium bau anyir yang sangat menyengat. Firasat kuat mendorongnya untuk membuka bagian bawah kolong rumah. Di sana, ia menemukan bungkusan kain kafan kecil yang telah lusuh dan terikat rapi, berisi sesuatu yang keras. Bersama bungkusan itu, ada secarik kertas berisi dua-dua yang telah lapuk dan potongan rambut bayi. Farah menggigil ketakutan. Tanpa menunggu lama, ia membawa bungkusan itu kepada Bu Marni. Begitu melihatnya, Bu Marni langsung jatuh terduduk. Itu milik bayi yang tak pernah dikuburkan, gumamnya dengan suara bergetar. Penemuan mengerikan ini semakin membuka tabir misteri rumah tersebut, menunjukkan bahwa memang ada jasad bayi yang selama ini tersembunyi. Malam itu, kengerian mencapai puncaknya. Wulan kerasukan, suaranya berubah serak dan dalam. "Ibu, aku belum tidur. Aku masih di rumah ini. Ini bukan lagi sekadar penampakan atau bisikan, melainkan kontak langsung dengan entitas yang menghuni rumah itu, yang ingin mengungkapkan keberadaannya." Bu Marni, yang menyadari bahwa kejadian ini tidak bisa diatasi sendiri, segera memanggil seorang ustadz untuk melakukan ruqyah dan pemanggilan arwah secara syar'i. Selama proses ruqyah berlangsung, suasana menjadi sangat tegang. Angin berhembus kencang, lampu-lampu di rumah berkedip-kedip tidak beraturan, dan Wulan menjerit histeris. Sebelum kemudian tertawa seperti suara bayi. Tiba-tiba,
Suara tangisan bayi terdengar sangat jelas di seluruh ruangan, disusul dengan kemunculan sosok kecil berwujud kabur di tengah ruangan. Sosok itu menangis keras dan mengungkapkan keinginannya. Aku ingin dikubur. Seperti saudaraku, Farah, yang menyaksikan semua ini, tidak bisa menahan tangisnya. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Di mana kamu dikubur, nak?" Jawaban sosok itu membuat semua orang di ruangan itu membeku ketakutan. Di dalam dinding, pengakuan ini mengkonfirmasi dugaan paling menakutkan tentang keberadaan jasad bayi yang belum tenang. Dipandu oleh suara lirih Wulan yang masih kerasukan, mereka menuju salah satu tembok di ruang belakang. Farah, dengan sisa keberaniannya, memecahkan lapisan semen yang tampak lebih baru dibandingkan bagian lain tembok itu. Begitu tembok terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Di balik tembok itu, mereka menemukan tulang belulang bayi yang terbungkus kain kafan, bersama dengan mainan bayi kecil berwarna merah. Pemandangan ini membuat Farah tak kuasa menahan tangisnya. Ia segera menghubungi ustadz dan aparat desa untuk mengurus pemakaman yang layak bagi jasad bayi tersebut. Proses pemakaman dilakukan secara sederhana, namun penuh hikmat, berharap arwah bayi itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, saat hendak menutup tembok kembali, terdengar suara bisikan yang membuat mereka kembali merinding. "Terima kasih ibu, tapi aku belum mau pergi." Bisikan ini menjadi pertanda bahwa meskipun jasad telah dikuburkan, arwah bayi kembar tersebut belum sepenuhnya pergi dari rumah itu. Malam harinya, setelah pemakaman, Farah berharap semua akan kembali normal. Namun, suara tangisan bayi masih terdengar, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Wulan bangun dari tidurnya dan berdiri di depan cermin. Ia tersenyum. Namun bayangannya di cermin tidak demikian. Bayangan di cermin menunjukkan dua anak berdiri. Wulan dan seorang bayi kembar lainnya berlumuran darah. Farah berteriak histeris, menyadari bahwa arwah bayi kembar itu belum benar-benar pergi. Bahkan, tampaknya ia kini berbagi tempat dengan putrinya. Kisah ini berakhir dengan ketidakpastian, menyisakan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada Farah dan Wulan di rumah yang kini dihuni dua arwah. Jika Anda pikir ini sudah berakhir, Anda salah. Kisah rumah di Karangsari ini baru saja dimulai. Apa yang sebenarnya diinginkan arwah kembar itu? Dan bisakah Farah serta Wulan benar-benar selamat? Ikuti terus kelanjutannya untuk mengungkap misteri yang lebih dalam.